pemirsa, di video kita kali ini kita akan membahas tentang 5G di Indonesia. Beda halnya dengan negara lain yang telah mengadopsi teknologi 5G sejak lama, di Indonesia ternyata sangat banyak kendala yang dihadapi untuk mengimplementasikan ke berbagai daerah di Indonesia. Terus bagaimana sejarah, pengembangan, dan rencana 5G di Indonesia? Yuk kita simak baik-baik. Sebelum kita ke videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, yuk diklik tombol subscribe, share, dan komen agar kita bisa memberikan video-video menarik untuk kita semua. 5G atau Fifth Generation adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai penerus 4G atau Fourth Generation atau generasi keempat. Pada tahun 2012, studi mengenai 5G sudah dilakukan di negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Sedangkan pada tahun 2014, perusahaan seperti Samsung dan Huawei mulai melakukan riset mengenai 5G. Hingga akhirnya pada tahun 2017, 77 operator di 49 negara telah melakukan trial jaringan generasi baru ini. Setahun kemudian, pada tahun 2018, beberapa negara mulai meluncurkan jaringan 5G secara terbatas di lokasi tertentu. Seperti Korea Selatan yang meluncurkan trial jaringan 5G ini pada Olimpiade musim dingin 2018, hingga akhirnya negeri ginseng ini menjadi negara pertama yang mengkomersilkan 5G di tahun 2019. Menurut Telkom, secara teoritis 5G dapat mencapai data rate 20 gigabit per second dengan latensi atau keterlambatan sekecil 1 milisecond dan jumlah connection density mencapai 1 juta device per kilometer persegi. 5G akan menggantikan era streaming pada 4G menjadi era IoT atau Internet of Things. Secara keseluruhan, 5G masih dalam pengembangan meskipun sudah banyak negara menggunakan 5G. Internet of Things disebut-sebut sebagai revolusi digital besar berikutnya yang akan membuat miliaran perangkat terhubung dengan mulus dan berbagai data di seluruh dunia bertukaran. Dalam teknologi 5G, data akan dikirimkan melalui gelombang radio. Gelombang radio tersebut akan terbagi menjadi frekuensi-frekuensi yang berbeda. Setiap frekuensi disisipkan untuk tipe komunikasi yang berbeda, seperti aeronautikal atau penerbangan, sinyal navigasi maritim, siaran televisi, dan juga mobile data. Penggunaan frekuensi-frekuensi ini telah diregulasikan oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU telah merestrukturasi bagian-bagian gelombang radio secara komprehensif untuk mentransmisikan data sambil mengembangkan teknologi komunikasi yang sudah ada, termasuk 5G dan 3G. Teknologi 5G memungkinkan konektivitas data yang lebih cepat, stabil, dan aman. Jaringan 5G dapat menghubungkan miliaran perangkat dengan pertukaran antara perangkat yang sangat cepat dan tepat antara kecepatan, latensi, dan juga biaya. Contohnya, dalam dunia kedokteran pernah dilakukan operasi otak bagi pasien Parkinson dari jarak 3000 km menggunakan teknologi 5G pada 2019 di China. Jaringan 5G bisa menghilangkan masalah jeda pada video saat operasi berlangsung karena latensinya sangat rendah sekitar 2 milisecond antara perangkat yang digunakan dokter dan perangkat yang digunakan di ruang operasi. Selanjutnya adalah teknologi virtual reality atau VR dan juga augmented reality atau AR yang menggabungkan dunia virtual dengan dunia nyata yang memungkinkan manusia berinteraksi di dalamnya. Dengan adanya 5G di dunia VR dan AR, banyak peningkatan dan transformasi yang akan terjadi yang membuat VR dan AR tampak menjadi lebih nyata. Ada lagi teknologi mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi yang akan sangat membutuhkan teknologi 5G ini untuk menggerakkan ratusan sensor secara cepat dan bersamaan agar bisa melaju secara mandiri. Proses persiapan 5G untuk Indonesia sudah dilakukan sejak 2015 dengan beragam bantuan dan uji coba yang telah dilaksanakan. Sepak terjangnya banyak mengalami masalah, dari mulai rumor yang beredar bahwa 5G dapat berdampak buruk bagi kesehatan sampai dengan lelang frekuensi jaringan yang bermasalah. Pada tahun 2020 lalu, pemerintah telah membangun 5G Task Force atau gugus tugas 5G yang bertujuan merancang dan mengimplementasikan peraturan 5G sehingga bisa difinalisasi pada tahun ini. Rencananya pada tahun 2021, beberapa provider di Indonesia akan mulai melakukan utilisasi jaringan 5G pada band 700 MHz terlebih dahulu, yang kemudian akan menyusul 2,3 dan 2,6 GHz pada tahun ini.
Lalu band 3,3, 3,5, 26 dan 28 GHz pada tahun 2023. Pada 24 Mei 2021 kemarin, provider Telkomsel resmi mengantongi surat keterangan layak operasi atau SKLO 5G dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan SKLO tersebut, Telkomsel resmi menjadi operator pertama di Indonesia yang resmi menggelar jaringan 5G. Layanan 5G Telkomsel mulai bisa dinikmati pada 27 Mei 2021 secara terbatas dan bertahap pada 6 lokasi residensial di Jabodetabek, yaitu Kelapa Gading, Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk, BSD, Widya Chandra, dan juga Alam Sutra. Untuk kota lainnya akan menyusul seperti Batam, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan. Destinasi wisata super prioritas juga akan diutamakan dalam instalasi jaringan 5G. Di antaranya adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur Jawa Tengah, Mandalika Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan juga Likupang, Sulawesi Utara. Harapannya jaringan 5G sudah terimplementasi di Indonesia pada tahun 2023. Jika kita lihat ke belakang, instalasi jaringan 4G saja baru mencapai 49% dari keseluruhan wilayah daratan di Indonesia. Faktor geografi dan instalasi yang memakan biaya menjadi hal yang menyebabkan tidak meratanya jaringan 4G di Indonesia. Tetapi dengan semakin bertambahnya jangkauan dan semakin banyaknya perangkat yang dapat tercover pada jaringan 5G, harapannya jaringan 5G bisa lebih mencapai banyak daerah di Indonesia. Oke pemirsa, itulah video mengenai sejarah, gunaan, dan perkembangan 5G di Indonesia. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa memberikan informasi-informasi yang menarik untuk ditonton. Dan terakhir, goodbye.